Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan Ramadhani Prayitna, Indonesia Devina 19, Ica Sulasa Indonesia 19. Selatan Amri Arantisi absen 36. Kami akan mempresentasikan Perang Diponegoro. Perang Jawa dengan Perang Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Meninggalnya pendiri Kesultanan Yogyakarta Hamengkubuwana pada 24 Mei 1792 membuka peluang bangsa penjajah makin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Yaitu sesuai dalam buku The Origins of the Javawan tahun 1976 mengungkapkan bahwa campur tangan bangsa asing menyebabkan terjadinya konflik di internal Keraton Yogyakarta. Pada 1811 Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun tahta. Lalu raja diberikan kepada Hamengkubuwana III sebagai Sultan Yogyakarta selanjutnya. Adapun latar belakang terjadinya Perang Jawa antara pertama kekuatan kolonial sejak awal 1800-an yang berusaha menanamkan pengaruh di Jawa. 2. Bertentangan politik yang dilandasi kepentingan pribadi dalam keraton semakin lama semakin mengerucut. 3. Beban rakyat akibat pemberlakuan budget yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat semakin tertekan. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun membulatkan tekadnya untuk membatalkan pajak agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Karena tekadnya ini, ia mendapat dukungan tidak hanya dari sebagian elit istana, tetapi juga dari kalangan masyarakat pedesaan dan elit agama yang dirugikan dengan kebijakan kolonial. Lebih jauh, kecewaan Pangeran Diponegoro semakin memuncak ketika Patih dan Mureja atas perintah Belanda memasang tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Ia kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkunbumi di Tegalrejo. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena telah mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah bukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong yang berada di Bantul sebagai basisnya. Setelah penyerangan itu, dimulailah perang besar yang berlangsung 5 tahun lamanya. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Maja yang sudah menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang dengan semangat. Saduluk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, sejadi kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Dalam perang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan sistem perang gerilya, yaitu kita pernah mengadakan penyerangan secara besar-besaran, tetapi hanya perang lokal secara tiba-tiba saja. Siasat ini ternyata sangat menguntungkan pasukan Diponegoro sebab sangat sulit diatasi oleh Belanda. Untuk menghindari serbuan Belanda, Pangeran Diponegoro memindahkan pusat pemerintahannya ke Daksa, sebelah barat laut Yogyakarta. Maka selanjutnya, serangan-serangan terhadap Belanda dilakukan dari Daksa sebagai pusat pertahanan yang baru. Atas desakan rakyat, para bangsawan dan ulama, Pangeran Diponegoro mengangkat dirinya sebagai kepala negara dengan gelar Sultan Abdul Hamid Darul Cakra Amirul Mukminin Sayyidil para agama Khalifatullah Tanah Jawa. Serangan-serangan besar terhadap rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya melemahkan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan Belanda.
Pada tanggal 9 Juni 1826, Belanda dengan kekuatan besar menyerang Pleret yang menjadi pusat negara setelah perombakan Pangeran Diponegoro. Karena pertahanan di Pleret sudah tidak kuat, maka usaha Belanda itu tidak berhasil. Kemudian, pada permulaan Juli 1826, Belanda mengulangi serangannya Daksa lagi. Namun, oleh Pangeran Diponegoro, Daksa telah dikosongkan terlebih dahulu, sehingga serangan Belanda ini gagal. Selanjutnya, Belanda menggunakan siasat baru untuk menghadapi perlawanan Diponegoro. Salah satunya adalah dengan menggunakan siasat perbentengan. Setelah Jenderal Marcus Teguh diangkat sebagai Panglima seluruh pasukan Belanda pada tahun 1827, siasat perbentengan atau benteng sel-sel ini mulai dijalankan dengan cara mendirikan benteng-benteng yang dikelilingi dengan kawat berduri dan dijaga ketat di wilayah kekuasaan Belanda. Siasat demikian dimaksudkan untuk mempersempit daerah kekuasaan Pangeran Diponegoro dan untuk mencerai beraikan pasukannya. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang tentara dan pada tahun 1827 Belanda melakukan penyerangan terhadap Pangeran Diponegoro dengan menggunakan benteng sel sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829 Kiai Maja ditangkap. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Ali Basya menyerah kepada Belanda. Karena berbagai usaha Belanda masih belum dapat mematahkan perlawanan Pangeran Diponegoro, maka Belanda menawarkan perundingan pada Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 bertempat di markas Belanda Magelang dengan janji bila perundingan itu mengalami jalan buntu, Pangeran Diponegoro boleh kembali dengan bebas. Akhir perang Diponegoro, kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat musuh Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu, pemimpin pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mogo dan Ali Basa Sultan Prawiyodirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula keku akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830, diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal Depok di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya, ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Tak hanya Pangeran Diponegoro otomatis membuat perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung lama pada 5 tahun 1825 sampai 1830 berhenti. Dampak perang Diponegoro. 1. Menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk Jawa. 2. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atau Pulau Jawa. 3. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Adapun peninggalan perang Diponegoro. 1. Keris Kiai Nogosiluman. Belanda kini mengembalikan pusaka Kiai Nogosiluman milik Pangeran Diponegoro ke Indonesia dan diserahkan kepada Kepala Museum Nasional Indonesia Siswanto pada Kamis 5 Maret 2020. Keris ini sempat dinyatakan hilang. Setelah bertahun-tahun, keris ini akhirnya bisa ditemukan, diidentifikasi dan dipulangkan ke Indonesia. 2. Tombak Kiai Rondan. Tombak Kiai Rondan menjadi pusaka yang dipercayai Diponegoro mampu melindungi dari bala. Tombak Kiai Rondan hilang pada 11 November 1829. Tepat di hari ulang tahun Pangeran Diponegoro yang ke-44 tahun. Tombak Kiai Rondan dibuat di Yogyakarta pada abad ke-19. Pusaka ini memiliki panjang 98 cm dan diameter 3,2 cm. Batang berbahan kayu berbentuk silinder yang mengecil hingga ke leher tombak. Terdapat lempengan emas melingkar yang memisahkan bahan kayu dan lilitan kawat sampai ke leher tombak. Kini pusaka tersebut tersimpan di Museum Nasional IT 4 koleksi emas dan keramik. 3. Pelana kuda Gentayu. Pelana kuda milik Diponegoro yang digunakan selama masa perang Jawa tertinggal bersama kuda tunggangannya saat upaya pelarian di wilayah pegunungan Gowo. Bahan dasar pelana adalah kulit, kain, dan besi pada bagian pijakan kaki. Dudukan pelana terbuat dari kain berlapis dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 68 cm. 4.
4. Peti pakaian. Menurut Wardiman Jonegoro, dalam sejarah singkat di Ponorogo, peti pakaian ini ikut tertinggal bersama dua benda yaitu tombak dan pelana kuda. Selama masa pelariannya, Pangeran Diponegoro membawa beberapa potong pakaian yang tersimpan di dalam sebuah peti. Peter Kirain menyebut pakaian yang dibawa Pangeran Diponegoro adalah sebagai pakaian suci untuk perang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pertanyaannya nanti saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.